Baik, kami dari kelompok 3 yang akan mensimulasikan sidang perkara perdata nomor 123 garing PDTG garing 2025 garing PN Sumedang. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Syifa Walidatun Nisa sebagai panitera pengganti, Eza Renaldi Firdaus sebagai hakim ketua, Adnan Kalabi dan Muhammad Fahmi masing-masing sebagai hakim anggota, Syifa Alifah Humaira Oktora sebagai penggugat. Selanjutnya Johan Muhammad Rizki, Muhammad Dajjal Zailani masing-masing sebagai kuasa hukum penggugat. Selanjutnya Arzeti Tiana Kamalia Mulis, Naya Zahran masing-masing sebagai saksi penggugat. Zahwaranti Kasari dan Muhammad Al-Hikam masing-masing sebagai saksi tergugat. Hasna Zilan sebagai tergugat. Delpira Siti Nur Fauziah dan Aupa Nur Angkasa masing-masing sebagai kuasa hukum tergugat. Dan yang terakhir, Andika Nugraha sebagai juru sumpah. Selamat menyaksikan. Sidang perkara perdata nomor 123 garing PDTG garing 2025 garing PNSMD antara penggugat Syifa Alifah Humaira Oktora melawan tergugat Zilan kepada para pihak yang berperkara. Disilakan untuk memasuki ruang sidang. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilahkan untuk duduk kembali. Sidang perkara perdata nomor 123 garis miring perdata gugatan garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Sumedang antara penggugat Syifa Alifah melawan tergugat Zilan dinyatakan terbuka untuk umum. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini terdiri dari saya, Eza Renaldi Firdaus, sebagai hakim ketua, didampingi oleh hakim anggota Fahmi dan hakim anggota Adnan. Panitera pengganti Syifa. Kepada para pihak, apakah ada keberatan mengenai komposisi majelis hakim ini? Tidak. Baik, sebelum memasuki pokok perkara, kita lakukan pemeriksaan identitas para pihak terlebih dahulu. Panitera mohon membacakan identitas para pihak. Izin membacakan identitas para pihak yang mulia. Identitas penggugat. Nama Syifa Alifah Humaira Oktora. Pekerjaan swasta, investor usaha Porang. Alamat Jalan Porang Indah nomor 12 Sumedang. Dikuasakan kepada Johan SH dan Reza SH, advokat pada kantor hukum Johan Reza & Partner, beralamat di Jalan Mayor Abdurrahman nomor 45 Sumedang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2025. Identitas tergugat. Nama lengkap Hasna Zilan. Pekerjaan pengelola usaha budidaya porang. Alamat Jalan Porang Makmur nomor 5 Sumedang. Dikuasakan kepada Aupa SH dan Delpira SH, advokat pada kantor hukum Aupa dan Delpira Perdata Lapor. Beralamat di Jalan Prabu Gesan Ulun nomor 88 Sumedang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2025. Terima kasih Panitera. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah identitas tersebut telah sesuai? Siap, sesuai yang mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah identitasnya telah sesuai? Telah sesuai yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, saya meminta kartu identitas. Siap yang mulia. Ini pakai. Kepada kuasa hukum tergugat, bolehkah saya melihat kartu identitasnya? Izin maju yang mulia. Terima kasih.
Baik, selanjutnya kepada kuasa hukum penggugat, mohon dibacakan gugatan saudara. Baik, Yang Mulia. Pada Yang Mulia, Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Johan Esa dan Reza Esa, advokat dan penasihat hukum pada kantor hukum Johan Reza and Partners, beralamat di Jalan Mayor Abdurrahman nomor 45 Sumedang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2025 bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum klien kami. Nama lengkap: Syifa Alifa, pekerjaan swasta, investor usaha Porang, alamat Jalan Porang Indah nomor 12 Sumedang, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan non prestasi terhadap nama lengkap Zilan, pekerjaan pengelola usaha, alamat Jalan Porang Makmur nomor 5 Sumedang, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dasar dan fakta hukum. Pertama, bahwa pada tanggal 1 November 2023, penggugat dan tergugat telah sepakat secara tertulis untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pinjam-meminjam modal usaha orang, di mana penggugat memberikan pinjaman modal segar kepada tergugat sebesar 300 juta rupiah. Kedua, bahwa di dalam klausul perjanjian tersebut, tergugat berjanji dan berkewajiban mutlak untuk mengembalikan seluruh modal pokok investasi setelah jangka waktu 6 bulan, serta memberikan keuntungan bagi sebesar 10% per bulan yang wajib ditransfer paling lambat setiap tanggal 5. Ketiga, bahwa pada faktanya tergugat hanya memenuhi kewajibannya membayar bagi hasil untuk 3 bulan pertama, yaitu pada bulan Desember 2023, Januari 2024, serta Februari 2024. Sejak bulan Maret 2024 hingga gugatan ini diajukan, tergugat secara sepihak berhenti membayar keuntungan. Keempat, bahwa jangka waktu perjanjian 6 bulan telah jatuh tempo, namun tergugat belum juga mengembalikan modal pokok milik penggugat sebesar 300 juta rupiah, beserta sisa akumulasi keuntungan bulanan yang tertunggak. Yang kelima, bahwa tindakan tergugat yang menghentikan pembayaran keuntungan dan tidak mengembalikan modal pokok dan tanpa persetujuan penggugat secara yuridis merupakan bentuk nyata dari cedera janji yang merugikan material penggugat. Tuntutan hukum berdasarkan segala fakta hukum di atas, penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut. Pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan sah dan bersyarat perjanjian pinjam-meminjam modal usaha dari tanggal 1 November 2023 antara penggugat dan tergugat. Ketiga, menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji. Keempat, menghukum tergugat untuk mengembalikan modal pokok sebesar 300 juta rupiah serta sisa keuntungan tertunggak secara tunai dan sekaligus. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini. Hormat kami sebagai kuasa hukum tergugat Johan dan Reza. Terima kasih, gugatan telah dibacakan. Selanjutnya pada pihak tergugat, apakah ada tanggapan terhadap dari gugatan yang telah dibacakan? Baik Yang Mulia, beri kami 7 hari untuk menyiapkan jawaban tersebut. Baik, karena menunggu jawaban dari pihak tergugat, maka dari itu sidang pada hari ini kita tunda 7 hari ke depan. Sidang saya tunda 7 hari ke depan tertanggal pada hari ini. Sidang telah selesai, Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Melihat agenda di berita acara sidang, hari ini sidang mengenai jawaban dari pihak tergugat. Maka dari itu, sidang jawaban dari pihak tergugat saya buka dan terbuka untuk umum. Baik, selanjutnya kepada kuasa hukum tergugat, mohon dibacakan jawaban saudara. Baik Yang Mulia, kami kuasa hukum tergugat akan membacakan jawaban singkat atas gugatan penggugat. Yang Mulia, tergugat menolak dengan tegas untuk seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya. Bahwa benar tergugat dan penggugat mengikatkan diri dalam perjanjian pinjam-meminjam modal usaha orang tanggal 1 November 2023 sebesar 300 juta
dan benar tergugat telah membayar keuntungan bagi hasil secara tertib pada 3 bulan pertama. Namun, tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan tergugat melakukan wan prestasi karena sengaja atau lalai. Berhentinya pembayaran keuntungan sejak Maret 2024 murni disebabkan oleh keadaan memaksa atau force majeure di luar kendali tergugat, bahwa dana modal investasi tersebut telah disalurkan seluruhnya ke sebuah perusahaan mitra porang di Surabaya. Namun, pihak manajemen perusahaan tersebut secara tidak terduga melarikan diri dan membawa seluruh dana investasi. Musibah penipuan ketiga ini membuat seluruh roda bisnis lumpuh total. Berdasarkan pasal 1244 KUH Perdata, tergugat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi karena tidak terpenuhinya perjanjian disebabkan oleh hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim untuk 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat untuk tidak melakukan wan prestasi melainkan berada dalam keadaan memaksa. 3. Membebaskan tergugat dari segala tuntutan pembayaran sisa keuntungan dan denda ganti rugi. 4. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya. Demikian jawaban singkat tergugat yang mulia. Terima kasih kuasa hukum tergugat, jawaban telah dibacakan. Selanjutnya majelis hakim akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan bukti. Baik, kita masuk tahap pemeriksaan bukti. Panitra mohon dibacakan alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Baik, yang mulia izin membacakan alat bukti. Alat bukti dari penggugat: 1. Bukti P1 yaitu perjanjian pinjam meminjam modal usaha tertanggal 1 November 2023. 2. Bukti P2 bukti transfer dana sebesar 300 juta rupiah. Kemudian alat bukti dari tergugat: 1. Bukti T1 bukti mutasi rekening pembayaran bagi hasil 3 bulan pertama. 2. Bukti T2 laporan polisi terkait penipuan perusahaan mitra di Surabaya. Terima kasih Panitra. Kepada kuasa hukum penggugat, Saudara Reza, apakah alat-alat bukti tersebut akan Anda periksa? Baik yang mulia, kami akan memeriksa berkas-berkas tersebut. Yang mulia, saya akan memeriksa bukti P1 yaitu perjanjian pinjam-meminjam modal usaha tertanggal 1 November 2023. Nah, perjanjian ini ditandatangani oleh penggugat Syifa Alifah dan tergugat Asnazilan. Isinya jelas menyatakan bahwa tergugat berkewajiban mengembalikan modal pokok sebesar 300 juta rupiah dan memberikan keuntungan 10% per bulan. Nah, kami ajukan bukti ini untuk membuktikan adanya perjanjian yang sah antara para pihak. Baik, bukti P1 diterima dan dicatat sebagai alat bukti yang sah. Kepada kuasa hukum tergugat, Saudara Aupa, apakah Anda akan memeriksa bukti dari pihak tergugat? Baik yang mulia, saya akan memeriksa bukti dari pihak tergugat. Yang mulia, saya akan memeriksa bukti T1 yaitu bukti mutasi rekening. Mutasi rekening ini menunjukkan bahwa tergugat telah membayar keuntungan 10% secara tertib selama 3 bulan pertama. Ini membuktikan itikat baik tergugat. Selanjutnya, bukti T2 yaitu laporan polisi terkait penipuan yang dilakukan perusahaan mitra di Surabaya. Ini membuktikan bahwa tergugat juga adalah korban, bukan pelakuan prestasi yang disengaja. Baik, bukti T1 dan T2 diterima dan dicatat sebagai alat bukti yang sah. Apakah ada alat bukti lain yang akan diajukan pihak penggugat? Untuk saat ini sudah cukup yang mulia. Dari pihak tergugat? Cukup yang mulia. Baik, pemeriksaan bukti dinyatakan selesai. Selanjutnya majelis akan mendengar keterangan saksi-saksi dari penggugat terlebih dahulu. Panitra,
Mohon panggil saksi-saksi dari pihak penggugat. Juru panggil mohon panggilkan saksi-saksi dari pihak penggugat untuk saudari Arzeti dan saudari Naya untuk memasuki ruang sidang. Pada para saksi disilakan. Kepada juru sumpah mohon bantu untuk pengambilan sumpah saksi. Silakan para saksi berdiri. Sebelum memberikan keterangan, saya akan memberikan sumpah terlebih dahulu. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih saudara juru sumpah. Kepada saksi P1, saudari Arzeti, mohon identitas Anda. Kepada saksi P1, saudari Arzeti, mohon perkenalkan diri Anda dan apa hubungan Anda dengan pihak penggugat. Baik, Yang Mulia, izin memperkenalkan diri. Nama saya Arzeti Tiana Kamalia Muklis. Saya sebagai teman penggugat Siva Alifah. Kepada kuasa hukum penggugat, saudara Reza, silakan periksa saksi Anda. Terima kasih Yang Mulia. Saudara Jati, apakah Anda mengetahui perjanjian antara penggugat dan tergugat? Iya, saya mengetahuinya, Pak. Saya hadir saat penandatanganan perjanjian pada tanggal 1 November 2023. Apakah yang Anda saksikan pada saat itu? Saya menyaksikan bahwa tergugat Zilan dengan sadar menandatangani perjanjian tersebut. Lalu beliau mengikatkan diri untuk mengembalikan pokok sebesar 300 juta rupiah dan membagikan keuntungan 10% per bulan. Nah, saya juga melihat bahwa beliau mengetahui konsekuensinya jika melanggar perjanjian tersebut. Apakah Anda mengetahui bahwa tergugat berhenti membayar keuntungan sejak Maret 2024? Saya mendengar dari penggugat bahwa pembayaran itu terhenti dan saat saya tanyakan kepada tergugat, beliau mengaku bahwa memang belum bisa membayar. Terima kasih saksi, cukup. Kepada kuasa hukum tergugat, saudari Delvira, apakah Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi P1 ini? Ya, Yang Mulia. Saudari Jati, benar bahwa Anda hadir pada saat penandatanganan perjanjian. Namun, apakah Anda mengetahui bahwa tergugat menyalurkan dana tersebut ke perusahaan mitra di Surabaya? Saya tidak begitu mengetahui hal tersebut, Bu. Saya hanya menyaksikan penandatanganan perjanjian saja. Apakah Anda mengetahui bahwa tergugat menderita kerugian karena penipuan oleh perusahaan tersebut? Saya mendengar kabar tentang itu, tetapi saya tidak memiliki bukti langsung. Terima kasih. Cukup Yang Mulia. Baik, saudari Arzeti, terima kasih atas kesaksiannya. Selanjutnya saksi P2, saudari Naya. Saudari Naya, saya izin untuk bertanya nama lengkapnya, sebutkan, kemudian apa hubungan saudara dengan pihak penggugat. Baik Yang Mulia, nama saya Naizaran Syarifuddin dan saya adalah tetangga dari penggugat. Baik, kuasa hukum penggugat, silakan periksa saksi Anda. Terima kasih Yang Mulia. Saudari Naya, apakah Anda mengenal tergugat saudari Zilan? Ya Pak, saya mengenalnya. Saya adalah tetangga dari penggugat. Apa yang Anda ketahui tentang aset yang dimiliki oleh tergugat? Saya tahu bahwa tergugat memiliki tanah dan rumah tinggal yang cukup luas di Jalan Porang Makmur. Saya sering melihat beliau berada di rumah tersebut. Apakah tergugat pernah mencoba untuk menjual aset-aset tersebut untuk lunas utang? Sampai sepengetahuan saya, tergugat tidak pernah menjual atau melikuidasi asetnya untuk melunasi hutang kepada penggugat.
Oh, jadi menurut pengetahuan Anda, tergugat itu masih menguasai aset pribadi ya yang bernilai ekonomi tinggi. Ya Pak, itu benar karena saya selalu melihat beliau masih tinggal dan menguasai rumah tersebut. Oke, terima kasih untuk ya. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, Saudara Aufa, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Saudari Naya, Anda mengatakan tergugat masih memiliki rumah. Namun, apakah Anda mengetahui bahwa rumah tersebut sudah dijaminkan untuk mediasi di Polres Sumedang? Saya kurang mengetahui mengenai detail tersebut. Saya hanya melihat beliau itu masih tinggal di sana. Terima kasih, yang mulia. Baik, Saudari Naya dan Saudari Arzeti, karena pemeriksaan telah selesai, Saudari Arzeti dan Saudari Naya dipersilahkan keluar di ruang persidangan. Selanjutnya, kami akan memeriksa saksi-saksi dari pihak tergugat. Panitera mohon panggil saksi-saksi dari pihak tergugat. Baik, Yang Mulia. Juru panggil mohon panggilkan saksi-saksi dari pihak tergugat, yaitu Saudara Hikam dan Saudari Zahwa. Disilakan untuk memasuki ruang sidang. Saudara Andika mohon bantu untuk pengambilan sumpah saksi. Baik, kepada saksi, mohon ikuti apa yang saya ucap. Demi Allah, Demi Allah, Saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang sebenarnya tidak lain tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Terima kasih. baik, kepada Saudari Zahwa boleh keluar di dalam persidangan terlebih dahulu. Kami akan memeriksa Saudara Hikam terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada saksi tergugat 1, Saudara Hikam. Mohon identitas Anda. Baik, silahkan duduk kembali. Saudara Hikam, perkenalkan diri Anda. Kemudian apa hubungan Anda dengan pihak tergugat? Baik, kemudian izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ali Kam. Saya rekan dari saudara Sajilan. Kepada kuasa hukum tergugat, Saudari Delvira, silahkan periksa saksi Anda. Terima kasih Yang Mulia. Saudara Hikam, apakah Anda mengetahui tentang investasi yang dilakukan tergugat ke perusahaan orang di Surabaya? Ibu, saya mengetahui, bahkan saya menemani tergugat mengalirkan dana tersebut kepada pihak perusahaan. Apa yang terjadi setelah dana disalurkan? Baik Bu, awal perjalanan tuh berjalan lancar. Awal bulan tuh 1 bulan 2 bulan berjalan lancar. Namun setelah perusahaan itu tutup dan manajernya membawa kabur uang tersebut, saya dan tergugat sudah berusaha mencari dan menagih, tapi hasilnya nihil Bu. Apakah tergugat melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah ini? Tentu Bu, saya sendiri menemani tergugat pergi ke Surabaya untuk mencari pihak perusahaan. Bahkan kami sudah melaporkan ke pihak polisi juga Bu. Tergugat sangat stres karena kejadian ini Bu. Terima kasih saksi cukup. Baik, terima kasih. Kepada kuasa hukum penggugat, Saudara Johan, apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Baik, izin bertanya ya, Saudara Hikam. Anda mengatakan perusahaan di Surabaya ini kabur. Apakah Anda ini memiliki bukti tertulis tentang kerjasama dengan perusahaan tersebut? Ada Pak.
kami memiliki perjanjian dengan perusahaan tersebut, Pak. Oke, apakah laporan polisi tentang kasus ini sudah ditindaklanjuti? Sudah, Pak. Namun sampai saat ini belum ada perkembangan dari kasus tersebut, Pak. Sudah cukup yang mulia. Baik, terima kasih Saudara Hikam, dipersilakan untuk keluar persidangan, dan untuk Saudari Zahwa dimohon masuk ke dalam ruang persidangan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, Saudari Zahwa, mohon identitas Anda. Baik, Saudari Zahwa, perkenalkan diri Anda dan apa hubungan Anda dengan pihak tergugat. Baik yang mulia, perkenalkan nama saya Jawara Mikasari. Saya adalah selaku adik kandung dari tergugat Hasna Jilan. Kepada kuasa hukum tergugat, silakan periksa saksi Anda. Terima kasih Yang Mulia. Saudari Zahwa, apakah Anda mengetahui kewajiban kakak Anda kepada penggugat? Iya, Bu. Saya mengetahuinya karena kakak saya meminjam uang sebesar 300 juta kepada penggugat untuk usaha perang. Apakah kakak Anda pernah membayar kewajiban tersebut? Ya, pada awalnya kakak saya membayar keuntungan sebesar 10% per bulan selama 3 bulan pertama. Saya sendiri yang membantu mentransfer uangnya. Ini bisa dibuktikan dari mutasi rekening. Lalu mengapa pembayaran berhenti? Karena uang investasi kami dibawa kabur oleh perusahaan di Surabaya, Bu. Kami kehilangan semua uang dan tidak bisa membayar lagi. Apakah kakak Anda berniat untuk tidak membayar? Sama sekali tidak, Bu. Kakak saya sangat ingin membayar, tapi kami tidak punya uang. Bahkan kami sudah menjanjikan sertifikat rumah sebagai jaminan dalam mediasi di Polres. Baik, terima kasih. Cukup Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan terhadap saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, Saudari Zahwa, Anda dipersilahkan kembali ke tempat duduk. Pemeriksaan saksi dari pihak tergugat dinyatakan selesai. Kemudian sidang akan kita lanjutkan ke tahap kesimpulan para pihak. Kepada kuasa hukum penggugat, Saudara Johan, silahkan sampaikan berapa lama dibutuhkannya waktu untuk membuat kesimpulan. 7 hari yang mulia. Baik, 7 hari. Baik, karena untuk memberi waktu kepada pihak penggugat menyampaikan kesimpulan, maka persidangan ini kita tunda selama 7 hari. Sidang ditunda selama 7 hari. Sidang telah selesai dilaksanakan. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Sidang akan dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Melihat berita acara sidang dari minggu kemarin, hari ini adalah agenda sidang pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat. Maka dari itu, sidang saya buka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, Saudara Johan, silahkan sampaikan kesimpulan saudara. Baik, terima kasih yang mulia. Yang mulia Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan seluruh fakta persidangan dan alat bukti yang telah kami ajukan, kami selaku kuasa hukum penggugat menyimpulkan pertama, telah terbukti secara sah dan tidak terbantahkan bahwa penggugat telah menyerahkan modal sebesar 300 juta rupiah kepada tergugat berdasarkan perjanjian pinjam meminjam tertanggal 1 November 2023. Kedua, telah terbukti bahwa tergugat hanya memenuhi kewajiban selama 3 bulan pertama dan berhenti membayar sejak Maret 2024 hingga sekarang. Ketiga, dalil force majeure yang diajukan tergugat tidak dapat diterima karena risiko penipuan pihak ketiga tidak pernah diperjanjikan sebagai pengalih tanggung jawab kontraktual. Berdasarkan prinsip pacta sunt servanda, perjanjian mengikat para pihak sebagai undang-undang. Keempat, fakta bahwa tergugat masih menguasai aset pribadi berupa tanah dan rumah menunjukkan
adanya kemampuan untuk memenuhi kewajiban, namun tidak dilakukan dengan itikat baik. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Demikian kesimpulan dari pihak penggugat yang mulia. Terima kasih Saudara Johan. Kepada kuasa hukum tergugat, Saudara Aufa, silakan sampaikan kesimpulan saudara. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, kami selaku kuasa hukum tergugat menyimpulkan: pertama, tergugat mengakui adanya perjanjian dan penerimaan dana, namun keberatan atas tuduhan wan prestasi karena ketidakmampuan membayar bukan disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian. Kedua, berdasarkan keterangan saksi dan bukti, terbukti bahwa tergugat adalah korban penipuan oleh perusahaan mitra di Surabaya. Ini merupakan keadaan memaksa atau force majeure yang tidak dapat diprediksi dan dihindari. Ketiga, tergugat memiliki itikat baik yang dibuktikan dengan pembayaran tertib selama 3 bulan pertama dan upaya maksimal untuk menyelesaikan masalah. Keempat, berdasarkan asas keadilan substantif, tergugat yang juga korban seharusnya tidak dibebani dengan kewajiban membayar denda dan bunga yang memberatkan. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya memberikan keringanan berupa pembayaran pokok tanpa denda melalui sistem angsuran. Demikian kesimpulan dari pihak tergugat yang mulia. Baik, terima kasih Saudara Aufa. Panitra, apakah ada hal lain yang akan disampaikan para pihak? Para pihak menyatakan tidak ada tambahan yang mulia. Baik, pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan dengan tahap pembacaan putusan. Maka dari itu, majelis hakim meminta waktu kurang lebih 1 minggu untuk menyimpulkan dan memutuskan hasil dari perkara ini. Maka dari itu, saya menyatakan sidang ini ditunda selama 1 minggu. Baik, melihat dari berita acara agenda sidang minggu kemarin, hari ini merupakan sidang terkait putusan perkara. Maka dari itu, sidang saya buka dan terbuka untuk umum. Baik, dengan ini majelis hakim akan membacakan putusan dalam perkara nomor 123 garis miring perdata gugatan garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Sumedang. Putusan perkara nomor 123 garis miring perdata gugatan garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Sumedang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara antara Sipa Alipa bertempat tinggal di Jalan Porang Indah nomor 12, Sumedang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johan SH dan Reza SH, advokat pada kantor hukum Johan Reza and Partners, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2025. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Saudari Zilan bertempat tinggal di Jalan Porang Makmur nomor 5 Sumedang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aupa SH dan Delvira SH, advokat pada kantor hukum Aupa dan Delvira Perdata Law Firm, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2025. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang pokok perkara, menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan wan prestasi dengan alasan tergugat tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam modal usaha Porang tertanggal 1 November 2023. Menimbang bahwa tergugat dalam jawabannya mengakui adanya perjanjian tersebut, namun mendalilkan bahwa ketidakmampuan membayar disebabkan oleh keadaan memaksa atau force majeure berupa penipuan yang dilakukan perusahaan mitra di Surabaya. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P1 terbukti secara sah adanya perjanjian yang mengikat antara penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti tergugat telah melakukan pembayaran selama 3 bulan pertama dan berhenti sejak Maret 2024. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T2 terbukti adanya laporan polisi terkait penipuan perusahaan mitra di Surabaya yang melibatkan tergugat sebagai korban.
Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dalil force majeure hanya dapat diterima apabila keadaan tersebut benar-benar berada di luar kendali debitur dan tidak dapat dihindarkan. Namun dalam kasus ini, resiko investasi merupakan resiko yang seharusnya diperhitungkan oleh para pihak. Menimbang bahwa meskipun tergugat adalah korban penipuan, tanggung jawab kontraktual kepada penggugat tetap ada karena perjanjian mengikat para pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda. Menimbang bahwa majelis hakim mempertimbangkan asas keadilan substantif di mana tergugat juga menderita kerugian akibat peristiwa tersebut. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian pinjam meminjam modal usaha porang tertanggal 1 November 2023 antara penggugat dan tergugat. 3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk mengembalikan modal pokok sebesar 300 juta rupiah kepada penggugat. 5. Membebaskan tergugat dari kewajiban membayar sisa keuntungan tertunggang dan denda ganti rugi karena faktor keadaan memaksa atau force majeure yang dialami. 6. Memerintahkan tergugat untuk membayar utang pokok tersebut secara bertahap atau angsuran sebesar 5 juta rupiah per bulan sampai lunas dengan jaminan sertifikat tanah dan rumah sebagaimana telah disepakati dalam mediasi di Polres Sumedang. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.500.000. 8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari ini oleh kami Eza Renaldi Firdaus sebagai hakim ketua serta Fahmi dan Adnan sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga. Maka dengan ini saya nyatakan sidang perkara perdata telah selesai dan ditutup. Demikian putusan kami, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Kepada para pihak, jika tidak menerima putusan ini, dapat mengajukan banding dalam waktu 14 hari kerja. Terima kasih kepada para pihak dan hadirin, sidang ditutup. Sidang perkara perdata nomor 123/PDTG/2025/PNSMD telah selesai dilaksanakan. Kepada hadirin, dimohon untuk berdiri. Kepada majelis hakim, disilakan untuk meninggalkan ruangan sidang. Hadirin disilakan untuk duduk kembali.